Baik, pada kesempatan kali ini atau di video ini, kita akan membuat bank soal, Bapak Ibu ya. Jadi bank soal itu letaknya ada di sini, ada di bagian persiapan, kemudian bank soal. Nah, di sini pada video part pertama kita sudah membuat. Jadi di sini kita akan membuat lagi, ini kelas 10, berarti kita akan buat yang kelas 11. Jadi ada beberapa ketentuan ya Bapak Ibu ya dalam proses membuat bank soal ini. Caranya atau ketentuannya nanti akan saya coba jelaskan. Nah, sekarang caranya adalah kita tambah bank soal ini, kita klik di pojok kanan ini ya. Kemudian kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bank soalnya ini dengan kode yang tentu saja sudah ditentukan. Misalkan saya buat kodenya adalah BNK, BNK strip infor kelas 11 misalkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu guru atau pengampu itu silakan pilih mata pelajarannya. Nah, dicari mata pelajarannya tadi adalah informatika kelas 11, berarti yang ini kita pilih. Kemudian untuk urutan tampil ini kita tidak ubah, biarkan saja. Begitu juga kompetensinya kita biarkan saja. Nah, perlu diperhatikan adalah di sini Bapak Ibu ya. Nah, persentase ini harus 100%. Maksimal soal adalah jumlah soal yang akan tampil pada peserta ujian meskipun penyelenggara menginput soal lebih dari itu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu membuat bank soal nih. Misalkan membuat semua pilihan ganda deh misalkan ya. Jenis soalnya adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini Bapak Ibu membuat sebanyak 100 nih, 100 soal. Nah, di sini kita akan set yang seharusnya ada pilihan ganda itu hanya 45 misalkan. Berarti kalau seandainya kita set di sini 45 dan kemudian persentasenya adalah 100, anggaplah ini semua tipe soalnya adalah pilihan ganda gitu ya. Nah, maka nanti yang akan tampil itu tidak 100 soal yang Bapak Ibu buat di bank soal ini, tetapi dibatasi sebanyak 45 ini gitu ya. Dan kemudian soal yang tampil nanti itu akan diacak gitu ya. Jadi tergantung dari admin membuat membuat jadwalnya, nanti apakah soal itu diacak atau tidak. Seandainya kalau diacak berarti dari 100 soal yang dibuat itu ada kemungkinan siswa itu mendapatkan soal yang berbeda-beda gitu. Jadi disesuaikan saja gitu. Nah, di sini persentasenya ini wajib 100. Nah, apabila Bapak Ibu semua sudah persentasenya sudah mencapai 100, maka di sini akan berwarna hijau. Nah, kalau ini sudah hijau berarti udah aman gitu ya. Nah, apabila misalkan Bapak Ibu memilih tipe soal yang lain, misalkan di sini kan pilihan ganda semua nih. Misalkan saya ingin buat pilihan ganda itu ada 10 soal saja. Kemudian persentasenya 25. Kemudian dicari bawah lagi Bapak Ibu misalkan mau menjodohkan nih, menjodohkan juga sebanyak 10 soal misalkan atau 5 soal lah enggak apa-apa. Atau 5 soal. Kemudian persentasenya adalah 25 juga misalkan. Terus mengurutkan juga sebanyak 5 soal, kemudian persentasenya adalah 25. Nah, ini persentasenya ini masih 75 Bapak Ibu ya, masih perlu 25% lagi. Misalkan benar salah deh gitu ya. Benar salah itu adalah dimaksimalkan 5 gitu dan sisanya adalah 25%. Nah, apabila sudah seperti ini 100% Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu tadi atau yang di sini kita set adalah tipe soalnya adalah pilihan ganda ya, sebanyak 10 soal. Kemudian menjodohkan itu sebanyak 5 soal. Kemudian mengurutkan itu juga sebanyak 5 soal dan benar salah sebanyak 5 soal. Nah, seandainya Bapak Ibu membuat seperti ini juga tidak masalah, ataupun hanya satu tipe soal misalkan pilihan ganda segitu. Pilihan ganda semua 45 misalkan, dan seperti yang awal tadi ya itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah 100%, kita scroll ke bawah, maka kita klik simpan. Nah, maka akan muncul sebuah kode bank soal baru yang baru kita buat tadi. Nah, ini karena saya yang membuat atau di admin yang membuat, maka
pemiliknya adalah si admin gitu ya. Nih, pemiliknya adalah si admin karena admin yang membuat. Nah, nanti apabila Bapak Ibu yang membuat dengan akun masing-masing, berarti nanti ada pemiliknya adalah nama Bapak Ibu semuanya. Atau kita bisa ganti admin, misalkan mengganti langsung nama gurunya adalah misalkan yang pengampu ini gitu ya, mengoreksinya. Nah, setelah itu langsung klik aja transfer kepemilikan seperti ini. Nah, berarti otomatis bank soal yang ini yang dibuat ini adalah punya si pemiliknya ini gitu. Atau mau balikin lagi ke admin juga bisa seperti itu, tinggal diklik transfer kepemilikan. Jadi seperti itu. Nah, oke ya, Bapak Ibu sudah untuk di sini. Kemudian kita buat daftar soalnya. Nah, di sini ada edit, hapus, referensi, kunci, dan backup bank soal. Nah, nanti kita akan jelaskan yang backup ini Bapak Ibu ya. Kemudian klik saja di daftar soalnya. Diperhatikan Bapak Ibu tadi untuk pilihan gandanya maksimalnya adalah 10 gitu ya. Kemudian yang akan tampil nih, maksimal yang akan tampil di siswanya nanti. Kita klik daftar soal. Nah, di sini soalnya masih kosong ya Bapak Ibu ya, karena memang belum membuat. Nah, di sini ada dua cara Bapak Ibu. Di sini ada menggunakan tambah soal, artinya dibuat langsung di aplikasi ini. Kemudian ada upload data atau menggunakan Word ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Kemudian ada yang menggunakan insert Google Docs, dan di sini ada preview. Jadi nanti kita bisa ngelihat soal-soal yang sudah kita buat, kita cek apakah sudah sesuai ataupun misalkan salah ketik atau yang bagaimana gitu ya. Nah, kita akan buat yang tambah soal dulu ya untuk di sini. Klik tambah soal. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan dulu di bagian kanan ini. Ini bagian kanan ada informasi dari bank soal itu sendiri. Setelah itu ada tipe soal yang ingin kita buat seperti apa, atau tipe soal apa yang ingin kita buat. Nah, secara default ini di sini adalah pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada pertanyaannya. Misalkan kita buat seperti ini misalkan, kemudian kita masukkan opsi jawabannya, misalkan seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, di sini kan opsi jawabannya Bapak Ibu ya, opsi jawabannya hanya ada 4, sedangkan kalau di SMA itu ada 5. Jadi kita arahkan ke bawah, pilih tambah opsi, maka dia nanti opsi pilihannya akan bertambah gitu ya, jadi 5, misalkan ini seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan kunci jawabannya adalah Bapak Ibu cukup klik saja, misalkan ini B ya kunci jawabannya, klik saja seperti ini sampai aktif, kemudian kalau sudah langsung aja disimpan. Maka di sini otomatis ada peringatan ya bahwa berhasil disimpan. Jadi untuk melihatnya tinggal Bapak Ibu kembali lagi aja ke sini. Nah, ini sudah yang kita buat. Dan Bapak Ibu perlu tahu kalau pilihan ganda ini sifatnya adalah mutlak gitu ya. Jadi wajib benar gitu. Jadi kalau jawabannya salah ya nilainya juga 0 gitu, artinya salah juga. Kemudian misalkan nih ternyata ada salah ketik, ya Bapak Ibu tinggal edit aja di bagian sininya, di bagian soalnya tadi itu. Yang dianggap salah tadi di mana, diedit aja. Nah, setelah diedit, Bapak Ibu simpan ya, simpan soal dan kembali lagi kalau ingin membuat soal. Karena ini posisinya adalah diedit gitu ya. Kalau Bapak Ibu membuat lagi di sini soal yang berbeda, kemudian Bapak Ibu simpan, maka ya soal ini, satu soal ini aja yang teredit terus gitu. Tidak menambah, tetapi harus kembali dulu ya, harus kembali kemudian tambah soal. Nah, ini untuk contoh yang pilihan ganda. Sekarang kita coba tipe soal yang berbeda. Misalkan tipe soalnya kita pilih adalah menjodohkan ya. Menjodohkan. Nah, misalkan menjodohkan seperti ini. Nah, kalau menjodohkan ini ada dua sifat Bapak Ibu, ada sifatnya mutlak ataupun tidak mutlak penilaiannya. Nah, misalkan kita buat instruksi dulu, misalkan ini. Pasangkan sesuai dengan fungsi misalkan. Pasangkan sesuai fungsi. Misalkan di sini ada domain dan ada kodomain. Domain ini adalah misalkan kita bisa buat pengertian atau apa, kemudian
arti pengertian itu atau pasangannya apa. Misalkan contoh di sini ya, misalkan pasangkan sesuai fungsi, misalkan cangkul, berarti ini untuk kemudian di sini ada lagi pilihan lagi, misalkan nah, seandainya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pasangan lagi, misalkan dua pasangan ini kurang gitu, silahkan Bapak Ibu tambah aja. Atau seandainya kelebihan ya dikurangi saja. Jadi ini nanti ditulisnya sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau domainnya misalkan ini cangkul, ya ini jangan diacak. Nanti yang ngacak biar sistem saja gitu. Biar admin yang mengatur di bagian acak soal ataupun acak dari opsi jawabannya gitu. Jadi ini harus sesuai kalau di bank soalnya. Nah, kemudian ini yang dimutlak ini artinya adalah jika Bapak Ibu checklist seperti ini ya, Bapak Ibu checklist, maka dari dua pasangan ini wajib semuanya benar. Jadi kalau salah satu salah ya udah berarti nilainya juga 0 atau sama seperti pilihan gandanya. Nah, apabila Bapak Ibu hilangkan penilaian mutlaknya ini, maka apabila salah satu pasangan benar, maka dan satunya lagi salah, maka pasangan yang benar itu tetap mendapatkan nilainya gitu. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian Bapak Ibu simpan saja. Nah, sama kembali lagi ke bagian tambah soal ini. Kembali ngecek nih, apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi dengan tipe soal yang berbeda. Tadi ada pilihan ganda, menjodohkan, mengurutkan. Nah, ini mengurutkan. Mengurutkan sama Bapak Ibu sifatnya ada dua, penilaiannya mutlak dan tidak mutlak. Misalkan mengurutkan, urutkan abjad. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita tulis saja A, B, C misalnya. Jika Bapak Ibu kurang bagian jawabannya ya silahkan Bapak Ibu tambah saja gitu. Nah, ini wajib urut ya Bapak Ibu dari atas ke bawah. Ini wajib urut. Ini tidak perlu diacak gitu. Nah, sama seperti yang menjodohkan tadi, penilaiannya mutlak atau tidak mutlak. Kalau di sini misalkan kita unchecklist saja, artinya dia tidak mutlak. Jadi apabila urutannya ini sesuai di nomor 1, misalkan yang benar nomor 2 dan 3 ini terbalik atau salah, berarti yang nomor 1 ini masih mendapatkan nilai walaupun presentasinya kecil. Jadi semakin banyak jumlah urutannya, maka semakin kecil juga persentase dari nilai yang akan didapatkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Nah, ini sudah tersimpan, ada notif ya. Setelah itu langsung misalkan Bapak Ibu nggak perlu kembali lagi, langsung bikin aja. Misalkan ini tadi mengurutkan, saya bikin yang benar salah gitu. Nah, yang sama juga Bapak Ibu ya. Di tipe soal benar salah ini juga ada dua penilaian, penilaian mutlak ataupun penilaian tidak mutlak. Misalkan di sini perhatikan untuk pernyataannya ya. Perhatikan pernyataan pernyataan di bawah ini. Misalkan seperti ini. Kemudian ini pernyataannya dibuat di sini Bapak Ibu ya. Pernyataannya dibuat di sini. Misalkan apakah abjad. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini secara default kan ini salah gitu. Pernyataan benar salahnya adalah di salahnya. Nah, jadi apakah misalkan pernyataan ini adalah benar, ya Bapak Ibu tinggal pindah aja nih dari yang salah ini, tinggal diklik yang di bagian benarnya, otomatis dia akan terpindah. Begitu seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan juga ini, tambahkan jawabannya atau mengurangi. Kalau di sini saya contohkan satu aja, jadi perlu saya kurangi gitu ya. Nah, setelah ini selesai, tinggal simpan soal. Kita cek kembali, sudah ada 4 tipe soal yang sudah kita buat. Tipe soal pilihan ganda, tipe soal menjodohkan, mengurutkan, dan benar salah. Yang penilaiannya atau nilainya yang mutlak itu hanya pilihan ganda saja.
Setelah itu kita bisa cek nih Bapak Ibu, kita cek preview bank soalnya, kita klik, maka akan muncul nih. Nah, gini ya, muncul semua soal-soal yang sudah kita buat tadi kemudian. Nah, kemudian untuk di sini Bapak Ibu ada menu tampilkan jawaban PG dan PG kompleks. Jadi ini hanya untuk jawabannya akan tampil, atau ketika kita checklist jawabannya akan tampil hanya untuk tipe soal pilihan ganda. Jadi seandainya kita unchecklist, nah di sini hilang. Kalau kita checklist, di sini ada kunci jawabannya. Dan sedangkan untuk tipe soal yang lainnya itu tidak bisa, hanya pada penilaian mutlak atau di pilihan ganda saja, begitu. Nah, dari itu saja mungkin dari video dari saya untuk bagian ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video part selanjutnya. Terima kasih.